Itu menurut Mbak Mary itu bagaimana nih pendidikan kita untuk mencapai Indonesia emas itu ya, seharusnya bagaimana, khususnya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Iya, iya. Wah, itu pertanyaan berat juga tuh ditanya ke saya. Jadi kan ini sudah merambah berbagai macam aktivitas ya. Siap. Gimana nih? Thank you Prof. Saya Atif. boleh minum dulu ya? ya? Boleh, silakan. Memang betul, karena kalau ngomongin tentang dunia pendidikan, sebenarnya dunia pendidikan atau edukasi itulah yang membuat saya setelah 16 tahun di Singapura kembali menetap di Indonesia dan memulai sesuatu yang memang sesuai dengan jiwa dan passion saya, yaitu edukasi. Kenapa? Karena setelah 16 tahun di Singapura, saya ngelihat Singapura tuh negara yang sangat kecil. Dia nggak punya sumber daya alam, nggak punya sumber daya sekaya yang ada di Indonesia. Tapi kenapa dia bisa maju, bisa berhasil? Karena SDM-nya. Banyak yang dilakukan untuk membangun SDM pada saat itu, karena memang nggak punya sumber daya yang lain gitu. Jadi saya melihat pendidikan itu menjadi salah satu yang penting. Pendidikan juga yang mengubah hidup saya, dan saya yakin education atau pendidikan juga yang bisa mengubah hidup banyak orang, terutama nanti kalau kita ngomongin generasi emas ya, bukan jadi generasi cemas gitu. Kalau ini menurut pandangan saya pribadi ya, Pak Wamen, harusnya semakin banyak kita belajar, kita semakin bisa melakukan banyak hal. Betul? Ya, betul, asalkan belajarnya benar dan metode belajarnya juga benar. Tepat ya. Tapi karena kalau yang diajarkan tidak benar, bagi saya proses pendidikan tuh 3, Pak Wamen. Pertama, apa yang diajarkan, kontennya apa. Yang kedua, metode cara belajarnya gimana. Dan yang ketiga, hasilnya apa. Gitu. Jadi 3 itu aja. Nah, dari 3 itu saya ngelihat dari sejak dulu saya kecil sampai hari ini, biasanya yang diajarkan orang pada umumnya ya udah pelajaran matematika, fisika, pelajaran-pelajaran yang memang berguna, tapi mungkin ada beberapa hal yang harusnya bisa lebih relevan, yang lebih penting dengan keadaan sekarang. Itu. Yang kedua, cara belajarnya ya zaman dulu ya udah hafal aja, nggak perlu ngerti dari mana, pokoknya hafal aja gitu. Dan yang ketiga, hasil yang dicapai adalah sebuah ijazah sertifikat kelulusan. Jadi ini yang biasanya terjadi dan saya lihat terjadi kepada dunia pendidikan pada umumnya di Indonesia. Belajarnya itu aja. Yang kedua, cuma tahu ngafal doang supaya nanti dapat sertifikat gitu. Nah, kalau menurut saya yang sesungguhnya pengen saya lakukan dan sudah saya lakukan selama 10 tahun terakhir, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi pelajaran karakter, critical thinking, public speaking, ketangguhan. Ya, jadi ini yang memang sekarang akhirnya saya buat sendiri di Mary Riana Learning Center. Terus metode cara pelajarannya gimana? Saya percaya learning must be fun. Jadi harus menarik, apalagi untuk anak-anak remaja kan. Dan apalagi kalau ngajarin life skill, itu kan nggak bisa cuma prinsip. Jadi kita melakukan active learning, pakai games, simulasi. Kamu main dulu nih, kita buat sebuah simulasi, mereka nggak tahu mereka mau belajar apa, tapi dari proses itu kan kita bisa mengobserve, dan dari situ baru kita akan ajarkan seperti ini loh prinsip-prinsip logikanya segala macam. Ya, jadi itu yang kita lakukan, active learning, simulasi lewat games, lewat permainan yang harus fun buat anak-anak sehingga mereka bisa lebih melekat. Dan yang terakhir hasilnya kan, nah hasilnya bukan hanya sertifikat, of course sertifikat kita kasih, tapi harus ada proses transformasi sebelum dan sesudah. Jadi kayak setiap modul yang kita buat, contohnya public speaking, jadi di akhir, oke, kalau gitu kamu setiap 4 bulan akan showcase. Kita sewa di tempat mall, mereka berdiri di situ, mereka present public speakingnya. Jadi harus dilihat hasilnya apa nih yang udah kamu buat, sehingga kita tahu bahwa dia mengerti dan dia bisa mentranslate itu. Gitu. Nah jadi itu yang saya tahu, daripada ngomong aja, akhirnya ya saya buat sendiri di dunia non formal lewat Mary Riana Education, dan itu yang kami lakukan selama 10 tahun terakhir ini. Ya, semoga at least itu bisa berkontribusi terhadap dunia pendidikan, karena ya bagi saya formal dan non formal harus berdampingan. Dan kalau saya ditanya nih masa depan pendidikan Indonesia seperti apa, menurut saya the future of education bukanlah sebuah institusi pendidikan yang meng-create banyak kurikulum atau banyak video pembelajaran, tapi adalah dia yang bisa membangun sebuah ekosistem yang terhubung, sehingga nggak ada gap
Jadi ketika anak belajar harusnya ini ada prinsip framework teorinya, mereka praktek ngerjain, dalam proses mereka mengerjakan pasti ada masalah, tapi mungkin bisa didatangkan misalnya kayak contohnya ngajarin tentang ngajarin entrepreneur, ya udah ada contoh orang yang memang udah lagi jadi entrepreneur, mereka akan sharing, jadi mereka akan bisa belajar dari situ. Jadi yang menghubungkan semua ekosistem parents, industri, sama dunia pendidikan. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.